hanya melalui bisnis ini, saya sanggup membeli rumah, apartemen, mobil hanya dalam waktu jangka sekitar 3-4 tahun. Hai guys, perkenalkan saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari A1 Accessories. Saya akan bercerita bagaimana saya memulai membangun bisnis A1 Accessories hanya dari modal 25 juta sampai saya bisa membangun bisnis ratusan juta hingga miliaran rupiah per bulan. Dan melalui bisnis ini, hanya melalui bisnis ini, saya sanggup membeli rumah, apartemen, mobil hanya dalam waktu jangka sekitar 3-4 tahun. Hanya dengan waktu jangka 3-4 tahun. Oke, nah, tapi sebelumnya saya akan bahas dulu. Saya ini dari keluarga miskin, anak pertama. Jadi, singkat cerita, ketika saya memutuskan untuk berhenti dari tempat saya bekerja di Roximas, waktu itu saya berhenti tanpa ada rencana dan tidak ada uang. Karena ketika saya minta berhenti, bos saya tidak mengizinkan, sehingga saya tidak mendapatkan gaji ketika saya berhenti tersebut. Oke, jadi saat saya berhenti, saya tidak ada uang, saya tidak ada planning, saya tidak ada rencana, saya tidak ada motor. Oke, nah jadi memang waktu itu saya berhenti karena terpaksa, tapi juga atas dorongan Tuhan. Nah, jadi ada kejadian yang menurut saya adalah bagian dari Tuhan. Bagaimana saya bisa memulai bisnis ini dan bagaimana saya bisa mendapatkan modal 25 juta rupiah. Oke, jadi singkat cerita, ketika saya berhenti tanggal 31 hari Sabtu, tanggal 1 ketika saya pulang dari gereja, saya hendak istirahat, mau tidur siang di kamar kos saya. Ketika saya baru mau mulai tertidur, pintu kamar kos saya itu diketok, tok tok tok. Nah, saya sebut sebagai ketokan Tuhan. Nah, ketika saya buka pintu kamar kos saya, ternyata dia adalah teman saya yang namanya Acun. Dia teman saya, teman kos saya, yang sama-sama kos di sana. Dia tiba-tiba bertanya saya seperti ini dengan semangat, bro, lu butuh berapa untuk main aksesoris handphone ini? Dan saudara-saudara, saat itu saya tidak punya rencana untuk main aksesoris handphone lagi, karena sebelumnya saya bekerja di Roximas, itu saya sudah bermain di grosir aksesoris handphone. Jadi saya tidak punya rencana untuk main aksesoris handphone. Tapi teman saya tiba-tiba bertanya seperti itu, bro, lu perlu berapa untuk main aksesoris handphone lagi? Saya kemudian bingung. Ya, saya tanya kepada dia, emang kenapa, Jun? Bokap gua mau pinjemin lu duit. Nah, terus saya tanya lagi, loh, kok bokap lu mau pinjemin gua duit? Emang bokap lu kenal gua? Nah, terus dia ngomong, lu gak usah banyak bacot deh. Yang penting lu ngomong deh, lu perlu berapa untuk main aksesoris handphone ini? Nah, di saat itulah saya bertanya-tanya dalam hati, Tuhan, apakah ini jalan yang engkau pilih untuk hambamu ini? Apakah ini rencanamu? Karena memang saya berhenti itu juga karena dipaksa Tuhan. Oke, kalau memang ini adalah pilihan jalan yang engkau tentukan kepada saya, Tuhan, bantu saya buka mulut ini untuk mengeluarkan angka yang saya perlukan. Dan mulut saya mengeluarkan angka 25 juta. Oke, nah jadi akhirnya singkat cerita pada hari itu juga dia transfer 25 juta itu. Malah dia tanya lagi, emang 25 juta cukup? Saya bilang, ya harusnya sih cukup sih. Dan kemudian dia ngomong, yaudah, gak apa-apa, lu pakai aja dulu 25 juta. Kalau nggak cukup, ngomong. Gitu. Oke, nah jadi singkat cerita dia langsung transfer juga hari itu. Besoknya, saya sudah mulai bekerja. Saya sudah mulai bangun bisnis A1 Accessories. Tentunya, sebelum saya mulai, saya kumpul dengan teman-teman kos saya dan mereka doain saya. Kita doa sama-sama dan ada satu teman saya, namanya Dedi. Dialah yang memberi saya ide, masukan kalau saya tuh harus punya nama perusahaan, dan dia kasih nama A1 Accessories. Waktu itu saya tidak kepikiran untuk menggunakan nama A1 Accessories. Kenapa? Karena saya berpikir, ya paling saya hanya sebagai sales freelance aja gitu loh. Tapi teman saya maksa, kamu harus pakai nama A1 Accessories. Akhirnya saya pakai sampai hari ini. Oke, jadi singkat cerita, saya berhenti tanggal 31 hari Sabtu. Hari Minggu saya istirahat. Tanggal 2 hari Seninnya saya sudah bekerja. Jadi Tuhan tidak membiarkan saya itu menjadi pengangguran gitu loh. Nah, makanya inilah ketika Anda siap, keberuntungan itu datang. Jadi keberuntungan itu apa? Keberuntungan adalah di mana persiapan
bertemu dengan kesempatan. Itulah beruntung. Di saat itulah kamu beruntung. Di saat itulah saya beruntung. Oke? Dan beruntungnya lagi, di hari pertama saya mulai bisnis saya, Ewan Aksesoris, saya dibantu oleh 5 sahabat saya. Mereka adalah customer saya di tempat saya bekerja dulu, tempat lama saya bekerja. Mereka adalah sahabat-sahabat saya yang membantu saya dari awal. Jadi hari pertama mereka ini sudah maksa untuk bantu saya. Padahal awal saya bilang jangan, ntar mantan bos saya tuh bisa makin gak enak sama saya. Tapi mereka maksa. Mereka maksa untuk mau bantu saya dan saya sangat berterima kasih sama mereka. Bahkan sampai hari ini beberapa dari mereka kita masih ada kontekan. Oke, dan singkat cerita, di hari pertama saya mendapatkan 5 orderan dari 5 sahabat saya ini, itu langsung gede. Jadi dari hari pertama saya memulai bisnis saya itu sudah gede. Jadi omset sudah gede, hingga sampai 25 juta itu nggak cukup. Pada akhirnya saya pinjam lagi. Oke, nah singkat cerita, dari 5 customer ini, saya kan sales freelance. Saya nggak punya modal untuk sewa toko di Roxy. Jadi bagaimana cara saya untuk mendapatkan customer baru? Oke, karena selama ini kan saya hanya punya 5 customer ini. Nah, bagaimana cara saya mendapatkan customer baru sedangkan saya tuh di tahun 2006 itu ketika saya baru memulai Ewan Aksesoris, mau sewa ruko di Roxy itu sangat mahal sekali. Jadi saya berpikir saya harus menggunakan online. Karena saya seorang gamers. Dulu saya tuh seorang gamers. Jadi dulu saya main Ragnarok online, saya beli atau jual produk-produk equipment, produk-produk yang dipakai di Ragnarok online itu di Kaskus. Jadi dan ketika saya jual barang-barang game Ragnarok online di Kaskus, itu sangat cepat lakunya. Jadi saya pikir, kenapa saya nggak coba untuk jualan aksesoris handphone? Dan saya mulailah dari Kaskus. Dari Kaskus itu saya mendapatkan banyak customer, mendapatkan banyak calon customer. Tapi tantangannya adalah kepercayaan. Apalagi di zaman itu masih banyak penipuan online, penipuan berhadiah masih sangat banyak. Nah, terus kemudian singkat cerita saya juga di Kaskus, kemudian juga di iklan baris. Dulu ada namanya website iklan baris yang jualbeli.com seperti itu. Oke, nah dari situlah saya mulai mendapatkan customer. Jadi memang dari dulu tuh saya sudah menggunakan online untuk mendapatkan customer. Oke, nah setahun berjalan bisnis saya semakin besar, modal makin nggak ada. Karena apa? Karena mereka beli karena customer itu belum percaya sama kita tuh, mereka hanya DP doang. Sedangkan kalau kita beli masuk bayar, saya harus bayar full. Akhirnya saya doa, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan Engkau luar biasa. Tapi omset orderan yang masuk itu jauh lebih besar daripada yang saya dapat tanggung. Akhirnya Tuhan kasih saya hadiah mobil Innova, hadiah kedua dari Mandiri Fiesta pada tahun 2008. Saya mendapatkan hadiah mobil Innova dan saya langsung jual kepada teman saya, supplier saya. Waktu itu namanya Markus Rockstar. Dia langsung beli senilai 140 juta dan itu menjadi modal saya lagi. Akhirnya kita berkembang lagi sampai akhirnya ya itu berjalan 2 tahun, 3 tahun. Bukan berjalan 3 tahun. Pada perjalanan saya setahun aja itu saya sudah bisa mengembalikan pinjaman saya kepada teman saya yang acun tadi 50 juta, dan bahkan saya sudah bisa kontrak. Saya bisa kontrak rumah senilai sekitar 30 juta dulu tuh di belakang Roxy Mas. Dan tahun kedua saya sudah bisa mulai beli mobil. Tahun ketiga saya sudah bisa mulai beli rumah. Gitu loh. Jadi bisnis aksesoris handphone ini ternyata sangat menjanjikan dari dulu sampai sekarang. Sangat menjanjikan. Oke, dan itu saya hanya jual grosir, saya nggak bermain retail. Jadi memang pengalaman saya dari dulu sampai hari ini itu adalah grosir, B2B. Jadi saya ngerti apa maunya toko, seperti apa mereka harusnya. Gitu loh. Makanya pengalaman saya di bidang B2B ini sudah lebih dari 15 tahun. Oke, nah jadi singkat cerita, online itu sangat powerful. Online bisa membantu kita yang modalnya kecil, yang tidak sanggup untuk sewa ruko, yang tidak sanggup untuk sewa kios, yang tidak sanggup untuk sewa toko. Online bisa membantu kita. Oke? Karena kita kalau hanya membuat toko online, membuat website itu hanya 5 juta. Kalau kita mau sewa toko kayak di Roxy, minimal 50 juta. Jadi online itu sangat membantu. Bahkan online itu juga jangkauannya lebih besar dan lebih cepat. Oke? Nah, jadi singkat cerita, tentunya di dalam perjalanan saya dari tahun 2006 sampai sekarang itu nggak selalu lancar. Karena apa? Tuhan tidak mau kita itu selalu di zona nyaman. Oke? Tuhan maunya kita itu terus berkembang, terus naik, keluar dari zona nyaman. Kenapa? Karena zona nyaman
nyaman tapi tidak aman. Saya akan kasih contoh. Oke, kita bekerja dengan sebuah perusahaan. Anggaplah kita bekerja dengan perusahaan yang besar. Kita dapat gaji besar, dapat gaji 10 juta sampai 15 juta. Nyaman nggak? Nyaman, sangat nyaman. Biarpun kita kerjanya di Jakarta, itu sangat nyaman sekali, 10 sampai 15 juta. Hanya saja, nyaman itu belum tentu aman. Dan bahkan menurut saya itu tidak aman. Kalau seandainya terjadi apa-apa dengan kita, mungkin kecelakaan, mungkin kematian, bukankah income kita untuk keluarga kita itu stop? Betul? Ya kan? Nah, karena itu makanya saya selalu sarankan kepada Anda jangan nyaman di zona nyaman. Anda harus terus bergerak, apalagi Anda yang sekarang lagi bekerja. Anda harus mulai membangun usaha Anda sendiri. Oke, kenapa? Supaya Anda bisa membangun legasi, warisan untuk keluarga Anda. Karena hanya bisnis yang Anda bangun itulah yang bisa dijadikan legasi atau warisan untuk keluarga Anda. Makanya jangan hanya bekerja. Dari usia 20 tahun sampai usia 30 tahun, Anda boleh bekerja. Cari pengalaman. Oke, cari modal di situ. Cari relasi. Karena kan relasi itu sangat penting. Tadi saya sudah bahas di awal kan, kalau saya nggak punya teman kos yang namanya Acun, saya nggak mungkin bisa dapat pinjaman 25 juta. Oke, dan juga 5 sahabat saya membantu bisnis saya dari hari pertama. Nah, jadi relasi itu juga sangat penting. Oke, 20 sampai 30 tahun maksimal bekerjalah untuk mencari modal, relasi, dan pengalaman, skill. Oke, dan 30 tahun ke atas, Anda sudah harus punya bisnis sendiri. Itu sudah paling kelar. Anda sudah harus punya bisnis sendiri. Oke, nah jadi di sini saya ingin sharing kepada Anda. Zaman sekarang makin berubah, tapi online tetap powerful. Dari dulu, 2006, offline masih sangat kuat, Roxy masih sangat ramai, tapi saya juga tanpa buka toko di Roxy, saya bisa menghasilkan begitu besar omset. Hanya dalam waktu 3 tahun saya bisa beli rumah, apartemen, mobil gitu loh. Oke, nah, jadi singkat cerita, yang saya ingin sharing kepada Anda adalah pertama, Anda harus punya bisnis sendiri. Jadikan bisnis itu autopilot. Itu harus, karena apa? Supaya kalau terjadi apa-apa dengan kita, income keluarga kita itu nggak stop. Income, penghasilan buat anak istri kita tetap berjalan dari bisnis yang kita bangun secara autopilot itu. Jadi ketika kita ada apa-apa, bisnis kita tetap berjalan dan bisa diwariskan kepada anak istri kita. Jadi pastikan bangun bisnis itu harus bisa autopilot dan bisa dijual. Pastikan itu, karena itu yang paling penting. Karena menurut saya itu yang paling penting, oke? Dan kemudian, biarpun bisnis Anda itu offline, Anda punya toko offline, Anda harus memasarkan secara online. Karena online itu benar-benar powerful, sangat cepat dan sangat besar jangkauannya. Hanya dalam hitungan detik orang bisa ketemu Anda, dengan catatan Anda sudah menggunakan metode yang benar. Oke? Dan yang ketiga, Anda harus punya mentor. Anda harus punya mentor. Karena apa? Kalau Anda tidak punya mentor, Anda akan menghabiskan banyak waktu, banyak tenaga, banyak uang untuk trial dan error. Seperti yang saya alami dulu. Jadi dulu, waktu itu kan online belum terlalu marak ya. Masih jarang orang-orang digital marketing itu masih sangat jarang yang ahli gitu loh. Jadi saya trial and error. Jadi bagaimana cara saya mengeset kata kunci yang cocok untuk grosiran aksesoris handphone? Karena di awal 1 tahun pertama itu saya banyak habisnya itu di Google. Karena apa? Yang masuk bukan toko-toko, yang masuk ke web kita itu adalah eceran user yang mau beli satuan. Padahal target saya adalah grosiran, gitu loh. Makanya di situ saya belajar. Setahun itu saya habis banyak di Google. Kemudian juga di Facebook. Di Facebook saya belum tahu, saya belum ngerti. Yang penting iklan aja. Sama yang datang itu user, bukan toko-toko. Nah, disitulah saya mulai belajar kata kunci yang benar, metode yang benar, strategi yang benar, bagaimana untuk mendapatkan customer yang tepat. Oke, gunakan itu, gunakan online, dan gunakan mentor. Gunakan mentor supaya Anda bisa mengepres. Anda tidak perlu melalui proses yang harus saya lalui kemarin itu, yang saya lalui tahun lalu itu. Anda tidak harus melalui itu semua. Jadi Anda bisa mempersingkat waktu, menghemat tenaga, dan uang Anda langsung mendapatkan metode yang tepat. Oke, itulah gunanya mentor. Jika dengan tanpa mentor, mungkin Anda bisa menghasilkan profit 10 juta, tapi dengan mentor Anda bisa menghasilkan profit 50 sampai 100 juta. Oke, jadi 3 hal ini Anda perlu lakukan. Oke? Dan sekarang ini di zaman pandemi ini, offline begitu terpukul. Terbukti banyak toko-toko offline yang tutup. Bahkan pemain raksasa saja tutup. Ramayana, Giant itu aja tutup. Ya modal segede mereka gitu loh. Oke, mereka aja tutup. Kenapa? Karena tuh mereka itu tidak bisa bertahan dengan zaman pandemi ini, efek dari zaman pandemi ini. Jadi makanya Anda harus
bisa menyesuaikan bisnis Anda dengan kondisi sekarang. Jangan terus menggunakan cara yang lama. Mungkin oke lah, dulu Anda tidak menggunakan online, tapi tetap aman-aman aja, tetap ada customer. Tapi Anda harus berubah. Sesuaikan dengan zaman, sesuaikan dengan kondisi pasar. Karena sekarang ini ketika pandemi, orang sudah mulai beralih ke online. Mencari apapun di online. Anda tahu? Anak SD aja sekarang sudah punya Instagram. Bahkan anak SD aja sekarang sudah tahu cara menawar produk di Instagram. Bisa bayangin entah 10 tahun, 15 tahun ke depan, bagaimana Indonesia ini? Bukankah semua orang sudah akan mulai online? Makanya Anda harus mulai bangun online mulai dari sekarang. Oke? Nah, jadi kami menyediakan semua ini. Jadi pengalaman kami selama 15 tahun ini dalam membangun A1 Aksesoris, kami sudah sediakan semua solusinya dalam sebuah program pelatihan online. Kami sudah siapkan semuanya. Oke? Dan ini kami ingin sharing kepada Anda supaya Anda bisa melakukan metode yang tepat tanpa harus melalui trial dan error lagi. Tanpa harus buang waktu, tanpa harus buang tenaga, tanpa harus buang uang hanya untuk tes, trial, error, seperti itu. Oke? Yang Anda perlu lakukan hanyalah konsultasi. Silakan konsultasi kepada kami apa yang Anda perlukan. Bagaimana kondisi pasar Anda sekarang? Bagaimana kondisi tim Anda sekarang? Nah, karena begini, kalau mengenai berbicara masalah tim, itu juga salah satu masalah yang dulu saya hadapi. Dulu saya juga stres menghadapi tim. Oke, dulu saya sangat stres menghadapi tim. Sampai-sampai saya bilang ke tim saya begini, kamu orang itu nggak usah mikir apa-apa. Kamu orang itu hanya perlu melakukan apa yang saya lakukan. Anggap aja kamu orang itu adalah kaki tangan saya. Saya otaknya. Kamu orang cukup melakukan apa yang saya lakukan. Kalau saya nggak suruh apa-apa, jangan lakukan. Seperti itulah putus asanya saya dulu dalam menghadapi tim. Oke, tapi saya mikir-mikir lagi, loh, bukannya apa yang paling penting buat saya itu adalah warisan, legasi. Saya harus bisa membentuk bisnis yang autopilot kan? Nah, akhirnya saya berpikir, wah, ini salah juga, saya nggak bisa seperti ini. Saya nggak bisa seperti ini. Akibatnya bisnis saya itu sangat bergantung 100% kepada saya. Kemudian saya mulai belajar. Saya mulai belajar banyak buku, saya mulai ikutin seminar, dan akhirnya saya mendapatkan ilmu. Dan sekarang, tim saya itu bukan hanya saja produktif, tapi bahkan mereka itu memiliki rasa memiliki. Mereka itu sudah seperti co-founder saya, dan saya sudah mengangkat mereka itu jadi co-founder saya. Saya sudah mengangkat mereka itu jadi co-founder saya, dan ini bagaimana caranya saya akan rangkum di dalam program pelatihan itu. Oke, jadi saat ini kita sedang membuat program pelatihan 7 hari. Yang menganggap 7 hari bisa jadi ya. 7 hari Anda bisa memulai bisnis Anda dari nol dengan metode yang tepat. 7 hari, moga-moga. Ya mungkin bisa 8 hari atau 9 hari, tapi program pelatihan kita 7 hari. Oke, nah ntar yang perlu Anda lakukan adalah silakan konsultasi kepada kami masalah apa yang sedang Anda hadapi. Oke, jadi ntar di dalam pelatihan online itu kami juga akan sharing kepada Anda bagaimana cara melihat peluang. Bagaimana cara melihat peluang dan menjadikan peluang itu sebagai bagian dari bisnis Anda. Banyak, kita akan belajar semua. Bagaimana cara melihat peluang, bagaimana cara memulai sebuah bisnis, mindset apa yang diperlukan, bagaimana cara membentuk tim yang produktif sehingga mereka tuh loyalty sama kita, bagaimana cara kita membentuk channel sumber untuk mendatangkan calon customer seperti yang saya lakukan dulu dan sampai sekarang. Semuanya akan kami rangkum dalam program pelatihan 7 hari. Anda sudah bisa memulai bisnis Anda dari nol. Oke? Terima kasih. Saya harap video ini berguna bagi Anda. Konsultasikan. Bagi kamu yang baru mau memulai bisnis Anda bisa konsultasi kepada kami bagaimana cara melihat peluang. Dan bagi Anda yang sudah memulai bisnis, silakan juga konsultasi kepada kami secara gratis. Kami gratis, untuk konsultasi gratis. Bagaimana berjalannya bisnis Anda, apakah sudah pada track yang benar. Oke? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda, memberi Anda hikmat, memberi Anda ilham untuk bisa membangun bisnis Anda menjadi bisnis yang dapat dijual dan menjadi bisnis yang autopilot. Dan saya berharap ini bisa menjadi legasi Anda buat keluarga Anda. Oke? Bantu share video ini kepada teman-teman Anda, saudara-saudara Anda, kenalan Anda supaya mereka termotivasi untuk membangun bisnis sendiri, karena itu sangat penting. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng supaya ketika kami mengupload video baru, Anda tidak ketinggalan. Salam sukses Indonesiaku.